warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya itu dari kemarin begitu bisa bayangkan yang di depan saya itu orang-orang mubalikot semua. Ini sini apa? Kaya wong Pak Muya segoro. Biasa ngisi kok dijeni. Sing ngisi cah nom meneh. Simbah-simbah, ibu-ibu, mbak-mbak yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka pengajian rutin Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Asia Kabupaten Pekalongan. Ibu-ibu yang kami hormati, hari ini saya diminta untuk mengisi indahnya Islam. Karena yang namanya Islam itu perintahnya baik melalui Al-Quran maupun Sunnah itu diturunkan dari kita belum hadir di bumi, berfungsi saat kita hadir di bumi, dan akan bermanfaat pada waktu kita akan nanti mati. Jadi tekone di zaman kuno dhewe rong lahir kurang kepikiran kanggo yang mene fungsine bisa bermanfaat nanti satu ketika kita mati. Salah satunya ini sebagai dasar Bismillahirrahmanirrahim, Quran surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini bisa dikatakan setiap Jumat kalau nanti didengarkan pada waktu khotib penceramah, diingatkan bertakwa. Bahkan di woro-woro ojo sampai mati sebelum takwa. Ini keluarnya kapan? Keluarnya 1500 tahun yang lalu. Tetapi kita dengarkan hari ini dan sering didengarkan. Kalau tugasnya, kalau hari ini kita tidak tahu ini fungsinya apa, yang di Al-Quran tugas kita adalah meyakininya. Wes ora penting kanggo nggopo, kakean takok. Ora usah kakean takok ketika di Al-Quran. Karena kalau tanya, mesti takok sing menjawab apa, yang menerangkan tidak tahu ya malah kabur. Nah, ini keluarnya yang zaman dulu, kita yang sekarang sudah biasa mendengar dan insya Allah bermanfaat bagi kita yang ada. Takwa itu mengilustrasikan adalah ketika Abu Hurairah ditanya, takwa apa? Takwa itu ketika panjenengan lewat jalan sing ono durinya. Ketika kita menggambarkan, saya mau menyampaikan lewat jalan yang berduri, maka tugas kita pertama mungkin lompat, kedua nyingkir, ketiga mundur. Takwa itu seperti itu, gambarnya seperti itu. Kalau Buya Hamka di dalam bukunya Al-Azhar katakan takwa itu dari support tumbungnya wikoyah. Wikoyah itu apa? Memelihara. Yang dipelihara apa? Yang dipelihara dalam hubungan kita terhadap Allah. Kalau yang baik dipelihara, kalau ada yang kurang. Kalau Adinda di dalam YouTube itu menyampaikan takwa itu dari akar katanya Allah, jogo perisai. Maka ketika orang bertakwa itu adalah melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kita menjadi tabungan kebaikan kita sendiri dan bisa menjaga kita dari keburukan yang lain. Ciri orang bertakwa ini ada dua di dalam penggolongan di dalam Al-Quran yang cukup populer. Itu ciri orang bertakwa cukup populer, bahkan mungkin panjenengan pun bisa ngisi. Saya mengutipnya ada dua dan bahkan tak kasih warna merah dan biru. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Yang hablum minallah itu Quran surat Al-Baqarah ayat 2-4. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minun, mereka yang beriman pada hal-hal yang gaib. Wa yuqimunas sholat, menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun,
dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya, wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan beriman pada hari akhir. Itu letternya di Al-Baqarah seperti itu. Ada yang menginstruksikan beriman ini kenapa kok di awal? Karena ini kita pada meyakini pada hal-hal yang gaib. Ketika beryakin pada hal-hal yang gaib, jenengan tugasnya adalah menaikkan keyakinan saja. Misalkan saya kalau panjenengan saya pintar silat, kira-kira panjenengan yakin betul? Yakin saya. Kalau saya pintar silat, kira-kira yakin nggak? Yakin. Yakin 100% nomor ya? Berani mulai bagaimana? Itu artinya tidak bulat. Yakinnya kita ini tidak bulat. Nah, kalau ada Al-Quran yang tadi saya sampaikan di depan, yakinnya bulat. Wes Quran ngomongin, yo beriman goib itu kepada Allah, malaikat, ono, pahala, ada dosa dan sebagainya. Kita tugasnya apa? Mengiyakan, berbuat baik. Jangan sopo orang saya pikir jangan sopo, yo tidak ada jawaban apapun. Karena ini berhubungan dengan keyakinan. Kalau kita memperdebatkan sebuah keyakinan nanti macam-macam ada lagi. Kemudian di Hablum Minan Nas di Quran surat Al-Imran ayat 133 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddas lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah terhadap ampunan Allah dan surganya untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah Maha menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini otomatis kalau tadi yang awal yang biru ini berhubungan kita dengan Allah, makanya hablum minallah, tugas kita yakin. Yang kedua, ayat ini berhubungannya dengan manusia. Apalagi tadi Bu Romainur menyampaikan kira-kira jenengan Pak sedekah piro, ongkos cetak 18.000, jenengan Pak sedekah 2.000 monggo, 5.000 monggo, 7.000 monggo. Padahal nang omah ki duwite ki omongan. Itu kan memang sudah ada. Jenengan belum ngomong Pak, untuk begitu omongan. Quran wis ngomong. Dari awal kan saya menyampaikan, Quran indahnya Islam, petunjuknya dibuat dari dulu sebelum kita hadir, berfungsi kita pada waktu sekarang dan akan bermanfaat kita yang akan datang. Pak, gua ngomong begitu omongan, sedekah dan sebagainya. Kalau saya pernah ngisi di PLM Sabu Garut, di sana ada istilah parkir sajadah. Jadi kalau parkir di Indomaret itu paling berapa menit sudah kasih uang 2.000. Jadi kira-kira nak sholat di parkir sajadah. Nah, bisa enggak? Yang mampu usahakan. Karena memang yang namanya sedekah ini gangguannya nek latihan di sini, duit di sini ngomongnya akurat di duit. Nek duit akeh tantangannya ganti. Ngawe nek akeh mana-mana. Makanya baik sempit maupun lapak itu diminta untuk menafkahkan sedekah. Oh, ketutupan. Dari ayat tadi di Al-Baqarah ayat 2-4 dan Al-Imran 133-4 itu muncul kesimpulan. Muncul kesimpulan apa? Bahwa sesungguhnya manusia itu selalu dihadapkan dua hal, dua pilihan. Jenengan tadi sebelum berangkat ke sini pun demikian. Ada yang pilihan pingin mangkat, ada yang tidak. Orang sing rada mendung, orang sing udan, wah suker. Orang sing kero karo anake, urung orang sing sibuk. Antara pak mangkat karo ora. Kalau berhubungan di keyakinan, itu silakan bisa dilihat dalam Quran Asyam bahwa manusia itu diilhamkan fujur maupun takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pasti ada yang baik dan tidaknya. Ini saya punya pengalaman, salah satunya dulu masih sekolah.
Pada waktu itu saya minta izin pada bapak saya, pada orang tua saya. Ibu itu tidak bisa memutuskan. Bu, saya mau izin ke sana sama ini. Aku ora enak loh, sakarepmu, tapi takut bapak. Takut bapak, Pak, aku Pak izin loh, Pak ini. Jawabannya apa? Man, bapakmu, ibumu mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, pilih sopo. Pertanyaannya kan? Kowe nek bapak ibu mengizinkan, tapi wong Gusti Allah ora izinke, kowe Pak milih sopo? Wah, gejolak. Ternyata yang namanya keyakinan itu memang harus ditarik. Kalau panjenengan tahu Ustadz Abu Sangkan yang menyampaikan, membuat buku jenenge pelatihan sholat khusyuk, salah satunya mendidik anaknya apa? Pak, saya mau minta makan ini, mau minta jajan ini, silakan sholat dulu minta pada Allah. Sejak kecil seperti itu. Nah saya pada di masjid tanya seperti itu. Kira-kira nek bapak ibumu nyetujui tapi Gusti Allah ora menyetujui, milih sapa? Saya akhirnya bingung dhewe, ya milih Gusti Allah, saya Pak. Iya. Akhirnya bapak iki kesuwun. Nek kowe sampai milih Gusti Allah kesuwun. Karena apa? Pilihan orang tua itu berdasarkan emosional. Pilihan orang tua itu suka dan tidak suka. Tetapi kalau pilihan Allah benar dan tidak, kalau milihnya orang tua sedangkan pada waktu pilihan orang tuanya salah, maka yang jerumus adalah orang tuanya juga. Tetapi kalau yang milih yang dipilih secara kebenaran dari Allah, maka tidak sukanya mungkin di dunia, tetapi bisa menyelamatkannya nanti di akhirat. Itu kalau berhubungan dengan dia. Yang kedua, kalau berhubungan dengan manusia, munculnya apa? Perbedaan. Sing bener ki kudunge ijo. Apa mau jenenge kudung apa? Botol. Ijo botol. Nek aku sing jenenge botol ki apa ijone kok ya ora ngerti. Wong abang iki kudunge macam-macam. Kenapa? Persepsinya tadi kita itu beda-beda. Tak contohkan, apakah Nabi itu pernah berbeda? Ini silakan panjenengan bisa lihat ketika perang. Pada waktu itu Nabi dihadapkan pada kondisi dua hal yang berbeda. Zaman Nabi saja sudah seperti itu, apalagi zaman kita. Perang tersebut secara modal pak kalah. Makanya kira-kira kesimpulan dari orang tua, wes mbok nyerah wae anteng, minimal anteng merasakan nyerah. Gergene anteng. Tetapi bagi generasi muda pada waktu itu yang terjadi apa? Ya ora kudu rampung sisa. Itu zaman Nabi ada. Pada waktu dua pilihan ini muncul, kalau berhubungan dengan manusia tidak ada benar salah. Orangnya sing petane kaya apa? Itu munculnya apa? Kesimpulan dari ketok palunya tok tok tok. Kaya ngono saiki ngono muktamar. Itu memunculkan hasilnya adalah tetap serang. Sing wong tuwa bisik-bisik. Ya Rasulullah perasaan kok kayaknya tertarik dan sebagainya. Mempengaruhi. Ke zaman Nabi namanya. Akhirnya sahabat membisik yang muda-muda. Kayak Rasulullah kita rasakan. Karena tidak sukanya, ragu-ragu yang muda tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini rasa itu perang bepok. Jawab Rasulullah, kalau sudah diputuskan, maka pantangan bagi seorang Nabi untuk mundur. Nanti di dalam musda atau kemarin muktamar, kalau sudah menjadi ketua, sudah seperti itu diputuskan pantangan bagi seorang pimpinan untuk mundur. Sami'na wa ata'na. Karena apa? Baik dan tidak itu menurut kita sendiri selama ini. Itu Bapak Ibu. Dan saya beberapa kali nyampaikan, peta adalah bukan wilayah sebenarnya. Jangan pernah nanti lihat Google Map. Di Google Map orang bakal pindah tetap lah. Orang gambarnya lah. Orang. Kalau di petanya, misalkan dari sini sampai ke depan gang, oh lurus saja, Google Map-nya lurus. Tapi begitu kenyataan di sini, oh ternyata ada jeglongan, ono motor, ono mobil, ono kelurahan, itu tidak kelihatan. Demikian juga ketika kita berhubungan dengan orang lain, itu sebenarnya bukan wilayah sebenarnya. Peta itu bukan wilayah sebenarnya.
Karena manusia, informasi yang masuk pada manusia itu 60.000 pikiran per hari, suka dan tidak suka, positif maupun negatif, masuk kepada pikiran kita. Tak contohnya misalkan, ini otomatis masuk kepada pikiran kita. Jangan bayangkan ada beruang warna pink. Bajinan bayangnya masuk kan? Masuk. Yang kedua, pikiran itu bisa melampaui masa yang akan datang dan kembali ke masa lalu yang cukup. Jadi saking pikiran itu yang ngomong, tak contoh jangan nggak habis dari sini misalkan ngeresek lemari, sak ngelobiti kelambi, ketemu foto. Nah, pada waktu ketemu foto yang terjadi apa? Resek lanjut ketemu jenggot sih. Jenggot sih. Iki kok biyen zaman ibu nang kono ki, biyen ngomong iki jajanan nang kono ki ningan kabeh. Iya. Iki pikiran manusia. Suka atau tidak suka, positif atau negatif masuk semua. Memorinya keluar semua. Karena ada 60.000 pikiran setiap hari. Lah, yang masuk ke dalam manusia itu otomatis ada yang bisa disaring, ada yang tidak. Tak contohnya tadi. Ketika lihat itu sebelah kanan yang kelihatan adalah baju hijau dan udung hijau dan baju orange. Wajahnya kocok-kocok yang lain, sandal coklat atau yang orang itu otomatis ke filter apa? Deleting, dihapus. Ada beberapa informasi yang secara tidak langsung itu dihapus. Jangan lihat saya. Pada waktu lihat saya pasti ada yang dihapus. Saya dilihat apa jawab? Laminiran. Corona babu, biji ireng, irungnya bro, rada oke. Ya kan? Ireng rada oke. Itu pikiran kita melihat ada yang dihapus. Kalau misalkan air minum ini ada yang di dalam pikiran itu tidak dihapus. Lihat seperti ini apa? Air mineral. Ada yang dihapus nggak? Ada. Dipegang tangan kanan oleh saya. Bayangkan kalau pikiran itu tidak dihapus, maka yang terjadi ngomong ramu-ramu, ngomong ramu-ramu. Kemudian yang kedua, filter pikiran itu disamakan. Karena bocah ngomong mekono, karena mekayo. Padahal hubungannya peta bukanlah wilayah sebenarnya. Tapi kita disini pada-pada anak-anak ekayo, mesti. Padahal dia kadang nggak ketemu. Belum tahu kan tapi madak pikiran diri ini. Yang ketiga selalu dihubung-hubungkan. Memper wong kaya. Kalau saya menyampaikan biasanya beberapa kali. Ini apa ini Bapak Ibu? Pulpen. Ini apa Bu? Coba kalimatnya beda. Ini apa Bu? Kata yang beda. Alat untuk menulis ini apa Bu? Pulpen. Sudah ketemu, dihubung-hubungkan. Saya tahu nulis padahal aku tahu soal ini. Iki fungsinya gue ngetik atau tanda-tanda. Tapi pengalaman kita mengatakan ini itu untuk menulis. Kenapa gue gambar? Kenapa? Sehingga ketika lihat orang yang dihubung-hubungkan apa? Biasanya memori negatif. Kalau nggak memorinya dihubung-hubungkan. Sesuatu itu yang kemudian bisa yakini, ini kalau saya ngomongnya, kalau sudah menjadi hal yang diyakini, maka itu menjadi emosional. Karena manusia itu bergerak menurut adiwiyuna ada apa? Pikiran, ingatan, kesadaran dan perasaan. Secara pikiran dan kesadaran itu orang mampu. Misalkan contoh, panjenengan tadi sarapannya apa? Sego makono. Nanti mau makan apa? Pindah. Ada semuanya, ya kan? Pikiran sadarnya enggak. Tetapi nanti kalau perasaan itu muncul, itu semuanya bubar. Perasaan muncul bubar. Saya contohkan, biasanya kalau saya ngisi itu seperti ini, Bang. Kita suatu saat masuk ke warung. Pada waktu ke warung, uangnya 20 ribuan, habisnya 15 ribu. Kira-kira kembalinya berapa? 5.000. Secara ingatan kesadaran sama 5.000. Tapi pada waktu orangnya mengembalikan menggunakan tangan kiri, kira-kira jenengan ngesuk jegal mrono meneh ora?
Orang umum. Kenapa? Karena emosional kita, perasaannya kita itu mengalahkan kesadaran kita. Padahal jajannya kita itu yang namanya 20.000 kurangi 15.000 itu ya 5.000. Kalau kemarin ngisi di tempat yang menjadi ngekek, ibu-ibu nyalah keki apiran, nyalah keki apiran. Orang api ya, apa nyalah keki api, saya kenal loh. Jangan kenal pasti bilang pasti bilang ini lebih muncul juga, ya kan? Begitu ditarik berkasnya dari kepolisian, emosional jenengan seperti apa? Emosi, goblok-gobloknya ya, sudah orang. Lesti Bilar pernah nggak jenengan nasi megono satu bungkus? Ora pernah. Kenal be ora. Ingatan kita di depan TV itu sadar, ingat pikiran sadar sama bahwa nyala elek. Tapi begitu Mas Lesti Bilar koyo ini janjane iki sing salah. Sing nang jero TV apa sing nang TV? Sing ngarep TV. Ya kan? Seperti itu. Kitanya nggak tahu, nggak sadar. Ternyata yang salah itu yang di depan TV. Uang niatnya yang di dalam itu menyelamatkan keluarga, menyelamatkan nama baik keluarga, nama anak orang tuanya sebagainya. Tetapi yang disalahkan seolah-olah kita itu kenal dan menyalahkan. Itu kenapa? Perasaan manusia, batin manusia itu mengalahkan pikiran sadar dan ingatan kita. Itu yang menyampaikan adalah Adi Gunawan di bukunya, di websitenya. Nah, oleh karena itu tentunya karena tadi ada pikiran, ada perasaan sebagainya, itu ada dua hal yang perlu kita kendalikan. Kalau misalkan hari ini ada hujan bisa dikontrol kita kan? Tidak, tetapi ini layar ditutup itu bisa dikontrol. Ada dua hal yang bisa dikontrol dengan diri kita maupun yang tidak bisa dikontrol dengan diri kita. Nah, lebih bijak makanya kita membahasnya yang bisa dikontrol oleh diri kita. Karena kalau misalkan kayak gempa kemarin, kok kayak gempa soalnya kan bocornya soalnya ngelakuin bisa dikontrol kan? Ora, terus kita gempa kayak kemalingan, soalnya kurang sedang, kamu soalnya ora, kalau ngomong kemalingan ngomongnya kok kurang sedekah. Lalu saya dari Gusti Allah saya ngomongnya ora, kira di luar alam kita. Kalau kitanya bener, sepuluh wong sing kena bencana, soalnya dikapok. Kue itu sudah kayak piro, mau coba istri berapa kemalingan. Itu kan di luar kendali kita. Lah, yang ada di dalam kendali kita yang kita kontrol. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah yang benar. Itu yang pertama. Nek ora iso ngomong bener mending menang. Nek ora iso ngomong bener mending menang. Karena kok yang bisa dikontrol kita diri kita. Misalkan contoh besok mau Will, Bapak Ibu ya, tak bulan Maret awal Musbil. Nanti ada kejadian sana di luar kendali jenengan. Wes menang. Panitia iki piye koyo ngene, panitia iki lagi nemen. Wong sing teko bisa ulang 600 sampai 3.000 kan. Mengendalikan kita nggak bisa. Yang bisa dikontrol apa? Oh, sikap kita. Oh, saya kayak ini, saya kayak ini, saya kayak ini. Yang kedua Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun al-ayat. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau curiga karena sebagian dari prasangka itu bukan prasangka ya, prasangka itu dosa. Kita kebanyakan ketika ngomentari yang tadi seperti ceritanya artis tadi itu adalah prasangka. Don itu prasangka. Ini sebuah kisah di bukunya siapa, tapi ini kisahnya cerita biasa. Ada dulu itu di sebuah hutan, perkenalan ada hutan itu penduduknya baru, ada macan yang baru, burung yang baru, kemudian semuanya baru. Untuk menandakan bedanya hewan-hewan tersebut, maka diadakan semacam kayak muktamar.
Dus, Reni, kowe suaranya kayak apa? Ceng Reni, suara deh. Nah, seperti itu. Suatu saat sing remehke biu. Gampang koyo ora aku sok kabeh tinggal ngomong. Lah pada suatu waktu ternyata pada waktu biu pulang yang terjadi adalah semua suara itu sudah ada yang punya. Makanya apa tugas biu? Nirok-niroke. Lah jangan sampai kita koyo mau nirok-niroke sing hal yang buruk, tapi nirok-niroke sing apik. Karena Islam itu butuh pemain dan komentator yang baik. Kalau jenengan sebagai pemain komentator yang buruk, sadurunge jenengan lahir wis ono. Saya pernah ditanya oleh guru saya, pada waktu itu saya jadi panitia Olimpik di Semarang tingkat nasional. Saya jadi panitia robotika. Tidak tahu robotika, atau jadi panitia robotika. Pada waktu itu tanya, Man, tujuan kamu atau keinginan kamu pada waktu jadi panitia apa? Moga-moga berjalan dengan lancar. Pertanyaannya ini, sebelum Lukman Hakim jadi panitia sudah ada lomba belum? Ada. Nanti Lukman Hakim tidak jadi panitia ada lomba tidak? Ada. Tujuannya sama. Bedanya apa? Ayo Pak, saya mikir beberapa menit. Bedanya apa? Termasuk ketika kita hadir. Kalau kita hadir membandingkan orang lain dalam hal keburukan, bedanya jenengan kalau wong liya yang bisa dibanggakan kita apa? Yang dibanggakan ketika kita menghadap Allah itu apa? Akhirnya satu ketemu titik Bu. Muhammadiyah itu membawa benderanya apa? Islam. Kamu jangan pernah turun atau jangan pernah mundur ketika Islam itu belum berkibar. Pada waktu lomba isinya mau protes aja, tapi aku mana kok karena kalau bisa meniru Islam sih penting Islam. Nah panjenengan pada waktu tadi nanti majelis tabligh mubalighat kegiatan apapun sing ngomentari akeh. Karena tadi wong kok komentar orang masalah yang penting tadi tugasnya adalah membumikan, mengantarkan sampai ke pintu gerbang. Bayangke belum tahu gerbang itu, mengantar kita kan kono. Ya tapi dari mana? Dari buku. Moga-moga. Karena Bapak Ibu, kalau kita berkomentar yang tidak baik atau tidak jujur, maka yang terjadi adalah kita itu candu. Wong ngomongin elek itu candu dijal. Wong sing biasa menyimpan rahasia, mungkin ngomong rahasia terus. Orang yang biasa dipercaya orang lain untuk menyimpan rahasia keluarga, orang penyakit atau apapun, seperti yang menyimpan rahasia terus. Tapi orang yang biasa biar ngomongin macam-macam, ngomong terus sampai nanti munculnya apa aja? Karang dipercaya. Itu seperti itu. Yang kedua menyiksa diri. Yang ketiga hilangnya kepercayaan dari orang lain, dan yang keempat menghalangi rezeki. Dan ini hasil penelitian. Pria itu dalam sehari-harinya berbohong itu 1092 per tahun. 1092 kali dalam 1 tahun. Otomatis kurang lebih 3 kali. Nek wedok 728 per tahun atau 2 kali sehari. Yang dasarnya berbohong dan tidak ini yang menjadi berbeda. Kalau pria itu menutupi kebiasaan buruknya, ngaman kewai. Tetapi kalau yang perempuan, ibu menutupi perasaannya. Wah dia juga. Ya ini kalau moga-moga yang selama ini kita laksanakan moga-moga hal-hal yang baik. Oleh karena itu maka mari kita lakukan, tutupi yang tidak baik, sebarkan yang baik. Kalau kemarin ada bencana, apa yang kita lakukan? Bencana biji anjur, munculnya informasi macam-macam, ada yang positif dan negatif, kebenarannya juga belum tahu. Kalau kita mampunya menyaring hal yang positif, maka yang masuk pun positif. Tetapi kalau yang tersaring itu negatif, maka yang keluar pun jadi negatif. Termasuk ketika kita lihat orang, sing tersaring apa?
Yang tadi deleting, filternya manusia itu memotong apa yang dipotong. Kalau yang dipotong itu negatif, maka selamanya negatif. Yang tadi saya sampaikan di awal, orang sedekah, mau dimalingi, ngomongnya langsung, orang tahu sedekah, otomatis kita sebenarnya menyebarkan keburukan. Makanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di akhirat. Barang siapa yang membantu orang sulit, Allah mudahkan urusannya di akhirat. Barang siapa menutupi aib dan aib orang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kalau kita sudah berusaha untuk menutupi, memfilter pikiran kita, maka yang kita lakukan adalah beristighfar. Ada yang sholat taubat atau apapun, paling sederhana istighfar. Istighfar itu ya wujud kotor manusia. Hal-hal yang kecil, hal yang besar harus taubat. Istighfar itu berhubungan dari kata ghafara yaghfiru yang artinya mengampuni atau memaafkan. Di dalam Kamus Munawwir dikatakan bisa jadi istighfar itu mengampuni, menutupi, memperbaiki dan mendoakan. Makanya Nabi itu ada yang mengatakan sehari sampai 100 kali. Dan Nabi ping 100 dengan dewi ini pinggir 100 siji 400. Yo saya kurang. Itu. Karena kenapa kok kita tidak menutupi hal-hal yang buruk? Ini ada mungkin panjenengan pernah lihat di grup-grup WA kasus sulak koceng. Ya nanti sulak ya. Sulak itu kan pakainya dulu apa itu ayam. Itu ada seorang santri tanya kepada Kiai, ya Pak Yai, aku mau wis nglendengi sampeyan ngapurane. Aku tak ngapura, tapi kue yahmine bali saka omah tuku sulak atau kemoceng. Dari rumah bulunya disebarkan, dipotong, dibuang sampai sini harus habis. Begitu itu setelah sampai rumahnya kayak itu kemudian disuruh pulang. Silahkan cari bulu yang tadi kamu sebarkan, yang muncul yang ada cuma 5. Maknanya apa ibu? Mungkin hari ini kita secara tidak langsung ngomongin wong, ngelendengi wong macam-macam. Dan yang kembali itu rata-rata hanya berapa? 5, berarti yang lain apa? Liar. Kalau saya menyampaikan ke teman-teman, pada waktu SMK Muhammadiyah itu awal tahun pelajaran, karena pas tahun ini alhamdulillah diamanai siswa yang cukup banyak. Pada waktu mau ambil wudhu, bagian tek, so ketangguh, bener-bener tek sih. Dan di situ sholat itu tertunda beberapa menit. Pada waktu setelah itu kami beli, ada yang ngasih pompa yang besar, kami juga beli yang besar. 2 hari, cuma 2 hari dong. 3 hari berikutnya 1.500 wudhu itu paling berhenti setelah jalan terus. Tapi Pak, saya bulan Agustus ngundang orang tua. Saya ngundang orang tua, tak kasih masuk, tolong kasih berasukan untuk SMK Muhammadiyah itu. Salah satunya Pak, kalau bisa wudhu itu akhirnya dipenuhi. Itu kejadian bulan Juli. Anaknya sudah cerita terhadap orang tuanya dan ketika sudah diperbaiki, anaknya tidak cerita lagi. Yang terjadi apa? Orang tuanya menangkapnya sisi negatifnya. Itu baru sekolahan dari itu. Lah bagaimana kalau diri kita nyebarkan pada wong sing negatif loh. Sedangkan pada waktu menyampaikan negatif tidak ada sisi positifnya. Akhirnya kemarin tolong disampaikan bahwa kita sudah memperbaiki tahun air, pompa air. Kejadiannya seperti tadi kemarin. Sekali kita menyebarkan perilaku kita, omongan kita apapun sudah nyebar kemana-mana. Yang tertangkap orang itu sebagian saja, ya yang terjadi adalah nanti sebagian orang lain itu mempersepsikan seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berhormati, selanjutnya mari kita berbenah. Kalau orang mengatakan 5 perkara sebelum perkara, tapi saya mengatakan mudahmu sebelum mudahmu untuk tuamu. Di dalam Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, bahwa manusia itu kelak ada 2 hal.
dipisahkan, yaitu ahsanit takwim dan asfala safilin. Ada yang mengatakan baik dan buruk. Ini adalah dulu ada yang tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku wis tuwa, wis rabun, wis pikruk, ora iso salat kaya biyen, sing biyen ngadeg mlumpat nang masjid mlumpat. Saiki boro-boro mlumpat ngadeg jejer. Begitu imam maca bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadithullah syiyah muslimin oke. Terus pikir tak ngerti, jedeg mulai padahal biyen mlebu masjid mlumpat. Ya Rasulullah, aku wis tuwa, wis pikun, wis mabuk, misal kalau kayak kira sok ora sampai zaman nabi meneh. Besok ya aku koyo Rasul nanti akan tetap mendapatkan pahala seperti apa yang pada waktu muda laksanakan. Moga-moga hari ini paling panjenengan masih muda maupun yang pernah muda, enggak tua pernah muda. Moga-moga menjadi modal kita untuk ketika kita sampai tua tidak bisa apa-apa. Moga-moga menjadi sebuah kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah mengisyaratkan, menyontohkan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal gharah wa a'udzubika minal buruk. Itu doanya. Artinya apa? Kasal itu adalah tidak ada atau kurang dorongan motivasi untuk melakukan kebaikan, padahal dia mau. Hati-hati berarti. Dewi bisa berbuat baik tapi tidak mampu, itu hati-hati. Yang kedua, al-jubni, berlindung dari rasa takut, sifat takut yang untuk berperang, tidak berani beramal ma'ruf. Itu pun juga dikhawatirkan dalam Islam. Makanya tadi di awal saya acung jempol, ibu-ibu datang ke sini sudah izin belum? Wes izin itu wes orang anggo sertifikasi itu langsung terus Allah. Yang ketiga, sifat al-haram adalah berlindung dan kembali pada kejelekan umur yang ada masa tuanya. Berlindung dari kembali pada kejelekan umur di masa tuanya, maksudnya adalah nanti besok kita tua itu seperti apa? Karena pada masa tua itu pikiran sudah mulai kacau, kecerdasan pemahaman pun semakin menurun maupun berkurang. Dan yang keempat, al-kufur, artinya berlindung dari sifat pelit atau pikir. Doa ini berisi permintaan agar seseorang bisa menunaikan hak pada hartanya dengan benar, sehingga memotivasi untuk bisa berinfak. Hari ini mungkin ada yang infaknya 500, ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang 5000. Mandangnya plat duit yo guyu, ojo premut. Jadi kan senyum adalah sedekah minimal guyu. Nah itu aja mungkin Bapak Ibu yang ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Moga-moga pertemuan ini seperti di awal kami sampaikan, indahnya Islam itu memang benar-benar kita dapatkan. Karena Islam itu untuk masa kini dan masa depan, walaupun pedomannya adalah masa lalu. Moga-moga kita selalu dikumpulkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah bersama orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.